Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan alasan kenapa retail pergi meninggalkan saham padahal mau naik. Ini berdasarkan pengalaman, jadi bisa betul bisa salah. Tapi semoga bisa menjadi pelajaran. Sebelum lebih jauh kami jelaskan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Yang pertama adalah kenapa kita meninggalkan sebuah saham yang mau naik, yaitu alasannya harganya di situ-situ saja dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Ingat bahwasanya psikologi dasar retail itu tidak sabar, ingin harganya cepat naik. Maka disitulah bagaimana big money itu menggoncang psikologi dengan harga tetap di situ-situ aja, jadi tidak naik dia. Bayangkan kalau misalkan saya beri contoh satu saham ini, saya sengaja tidak sebut sahamnya. Bayangkan kalau misalkan dari bulan September sampai bulan Maret ya, 8 bulan nggak naik-naik, pasti Anda rasanya aduh, keluar aja lah. Ini kan naiknya hanya sekitar berapa ini, 2% gitu, habis itu turun 2%, naik lagi, aduh bosen gitu, dia pergi, tinggalkan. Percayalah bahwasanya kalau Anda pergi dari sebuah saham yang sedang dikocok-kocok ya oleh big money, itu big money tambah senang karena dia bisa akan leluasa untuk menaikkan harga saham. Nah, caranya bagaimana? Ingat, saham itu hanya perpindahan uang dari orang yang sabar, dari orang yang tidak sabar menuju orang yang sabar. Jadi ya sabar aja, nunggu gitu. Yang penting naik. Jadi itu yang pertama, dan itu paling banyak yang ditemui di pasar modal. Yang kedua, biasanya retail pergi dari sebuah saham itu karena ada berita buruk. Kan biasanya Anda pakai namanya aplikasi sekuritas, dan di semua aplikasi sekuritas itu yang saya pegang ya, itu pasti ada berita yang muncul. Contoh misalkan Stockbit, itu ada di timelinenya itu berita tentang emiten tersebut. Contoh ini ya, berita tentang saham semen. Kita lihat pada bulan Januari ini, publikasi ini dari portal besar ya. Januari 2023, emiten semen diperkirakan lesu jelang tahun pemilu. Akhirnya pada jual. Dan buktinya apa? Pada bulan Juni, ini Juni ya, harganya itu sampai 5.900. Dan kemudian beredar lagi berita harga saham INTP dan SMGR tertekan. Ini kan dua pemain besar di semen. Ya, kalau sudah seperti itu biasanya jual. Padahal Anda harus ingat, ketika orang takut di saham, Anda harus berani masuk. Sekali lagi, kalau Anda tak ada sesuatu ketakutan di pasar modal, Anda harus berani masuk. Karena memang seperti itu polanya. Ketika orang takut, Anda masuk. Ketika orang senang, Anda keluar. Ya, jadi berita buruk biasanya juga sangat berpengaruh. Yang berikutnya, kalau ini memang sulit ya. Semua orang pasti akan pergi, yaitu istilah katanya itu diiris tipis-tipis. Jadi turunnya itu pelan-pelan, tapi pasti. Ya, kalau seperti ini, menurut saya, kesalahan besar ketika Anda masuk di saham seperti ini. Mungkin feeling Anda mengatakan, ini sudah harga support nih. Harga support itu tercipta ketika sudah diuji berkali-kali, bukan ketika menyentuh harga itu kemudian Anda mengatakan ini sudah support, tidak. Dan Anda jangan merasa seperti ini, saya punya dana besar nih, saya bisa nahan harga ini karena sahamnya kapitalisasi pasarnya kecil. Jangan Anda berpikir seperti itu. Sebesar apapun dana kalian, kalau belum berpengalaman di pasar modal, sama saja. Butuh keahlian, menahan harga butuh keahlian, menaikkan harga butuh keahlian, menjual dengan banyak barang itu juga butuh keahlian. Nanti suatu hari kami cerita ya, bagaimana kami sebetulnya jumlahnya nggak besar gitu, tapi karena saham itu kapitalisasinya sangat kecil, itu menjual itu cukup sulit, membeli juga cukup sulit. Ya, jadi kalau seperti ini, salah satu yang salah adalah kita masuk di saham seperti ini. Saran kami jangan masuk.
ya. Nah, kalau sudah seperti ini memang dan pasti orang yang ada di dalamnya ini keluar. Karena menakutkan ini mengusir retail dengan sangat sadis. Yang berikutnya, tidak kuat di markdown. Maksudnya di markdown itu bagaimana? Gini, ada beberapa saham, mungkin kalau Anda belum teliti nggak apa-apa, tapi saya akan memberitahu bahwasanya ada beberapa saham yang memang diakumulasi oleh kelompok tertentu atau broker tertentu dan kemudian dijual, ya sudah dikumpulkan ini barangnya tapi dijual untuk apa? Harganya diturunkan. Dan kami pernah mengalami di satu saham ini kami pernah mengalami, kan tidak menyebut kodenya ya, tapi kami pernah beli karena waktu itu ada tanda-tanda mau naik ya. Ternyata kami waktu itu nggak ngelihat dalam jangka waktu lumayan ya. Kemudian tahu-tahu di markdown gitu. Saya ngelihat ini siapa yang melakukan? Brokernya sama. Nah, pada akhirnya kami jual di sini karena hampir bisa dipastikan akan di markdown lagi. Ini kan cara untuk orang jual, ya ini kan orang jual semuanya. Dinaikkan seperti ini banyak retail nanti yang akan menjual. Kenapa dari sini? Yang dari sini ini akan jual. Ya, pumpung naik jual, sama saya juga seperti itu. Pumpung naik jual karena akan terjadi penurunan lagi, dan betul terjadi penurunan lagi ya. Ini kalau udah di markdown seperti ini muntah-muntah kita. Nah, kalau misalkan Anda jeli ini pakai teknikal, sudah nggak pakai analisa fundamental, sudah nggak pakai analisa evaluasi, nggak pakai teknikal, pakai bandamologi, Anda akan tahu bahwasanya ini mau di markdown. Yang terakhir, ini yang paling banyak juga, butuh duit. Udah itu retail manapun, walaupun saham itu mau naik, udah ada tanda teknikal reversal, pasti jual. Oleh sebab itu, sebetulnya kan sayang ya, udah ada tanda naik gitu loh. Mungkin kita dapat gain 5% misalkan, mungkin kita dapat gain 10%. Tapi karena butuh uang, itu ya yang jual. Oleh sebab itu, nasihat paling utama di pasar modal adalah jangan memakai uang yang mau dipakai. Jangan memakai uang yang mau untuk SPP misalkan, seperti itu. Itu parah. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat, semoga saham Anda hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.